Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermelio Ade Zabanka, NIM 3120101159, Prodi D3 Manajemen Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan bab 11 tentang lingkungan perkantoran. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih lingkungan kantor. Lingkungan kantor adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Lingkungan kantor digolongkan menjadi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah keseluruhan atau setiap aspek dari segala fisik dan sosial kultural yang melindungi atau mempengaruhi individu. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik adalah lingkungan semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja maupun hubungan dengan bawahannya. Tapi di sini saya akan mempresentasikan lingkungan kerja secara fisik. Ada faktor-faktor lingkungan kerja fisik yakni cahaya, warna, udara, suhu, serta suara. Yang pertama adalah warna. Masalah warna berpengaruh terhadap karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi, masih banyak sekali perusahaan yang kurang memperhatikan masalah warna ini. Dengan demikian, pengaturan hendaknya memberikan manfaat dalam arti dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Selain itu, warna mempunyai efek dari segi psikologis. Pemilihan warna juga mempunyai hubungan yang erat dengan sistem penataan penerangan dalam ruang kerja, terutama untuk sistem penerangan yang menggunakan dinding atau atap sebagai pembaur atau pemantul sinar. Jenis-jenis warna terdapat ada 4 macam, yaitu warna menyala, warna kontras, warna tua, warna pastel. Untuk warna menyala sendiri seperti merah atau kuning. Kuning jika dominan akan menimbulkan keterangan mata. Warna menyala dihindari penggunaan untuk ruang bidang yang luas. Warna tersebut digunakan untuk benda kecil yang ingin ditonjolkan atau sebagai aksen yang dipadukan dengan warna lainnya. Dan untuk warna kontras, contoh warna kontras adalah paduan antara kuning dan hitam, orange atau hijau. Warna kontras bisa digunakan dalam satu ruangan, tetapi jangan terlalu banyak ya, maksimal 3 warna, karena akan menimbulkan kesan ramai. Dan yang ketiga adalah warna tua. Warna tua menimbulkan rasa tertekan dan terkesan cenderung kotor. Warna ini dihindari untuk penataan ruang kantor biasanya. Dan yang terakhir adalah warna pastel. Warnanya yang paling banyak dipakai untuk mendesain ruangan kantor adalah warna pastel, karena warna tersebut bersifat cerah dan ceria dan menimbulkan kesan bersih juga. Dan dalam mendesain warna kantor sebaiknya dilakukan berdasarkan sifat pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan kerja kantor tersebut. Pekerjaannya membutuhkan konsentrasi tinggi sehingga perlu mendesain ruangan yang bisa menimbulkan efek tenang. Penggunaan warna yang tepat dan baik memberikan keuntungan bagi kantor dan pegawai, yaitu pertama, kantor menjadi tampak menyenangkan dan menarik pandangan. Kedua, mempunyai akibat yang tidak langsung terhadap efisien dan produktivitas pegawai. Yang ketiga, mencegah kesilauan akibat cahaya yang berlebihan. Dan keempat, memelihara kegembiraan, ketenangan, semangat pekerja pegawai. Dan yang kelima, mengurangi rasa tertekan sehingga pegawai merasa lega dan bebas. Yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan merupakan unsur penting dalam sebuah kantor. Dengan pencahayaan yang baik, bukan hanya karyawan akan mampu bekerja dengan baik dan produktif, tetapi juga kantor akan memberikan suasana yang baik sehingga pada akhirnya berpengaruh pada semangat kerja para pegawainya. Penerangan di sebuah kantor memang sangat signifikan dampaknya bagi pekerja. Selain itu,
Cahaya juga memainkan peranan penting dalam menciptakan suasana ruang, misal mood terhadap pengguna ruang atau kepuasan penggunanya. Seperti yang sudah diketahui bahwa aktivitas pegawai kantor sebagian besar menggunakan penglihatan mata. Bila hal ini tidak diperhatikan, tentunya akan berdampak kepada kelelahan pada mata dan akan mengakibatkan pegawai mengalami keluhan pada matanya serta akan mempengaruhi fisiknya juga. Berikut terdapat 4 jenis sistem penerangan yang dapat digunakan oleh organisasi, yaitu pertama, direct. Dengan mengarahkan cahaya 90-100% secara langsung ke area kerja, sistem ini akan mengakibatkan munculnya silau dan bayangan karena hanya sedikit cahaya yang tersebar, kecuali cahaya terdekat satu sama lain. Area kerja tidak akan mendapat cahaya yang sama. Untuk yang kedua, semi-direct. Dengan pencahayaan semi-direct 60-90%, cahaya diarahkan ke bawah dan sisanya diarahkan ke atas lalu dipantulkan kembali ke bawah. Sistem ini menghilangkan beberapa bayangan yang merupakan karakteristik sistem pencahayaan direct. Dan yang ketiga adalah indirect. Sistem ini merekomendasikan untuk kebanyakan ruang kantor karena cahaya yang disebarkan mengurangi bayangan dan silau yang ditimbulkan dari penerangan yang digunakan. Dengan sistem ini, 90-100% cahaya pertama diarahkan ke atas dan kemudian menyebar dan memantulkan ke bawah ke area kerja. Untuk yang terakhir adalah semi indirect. Sistem ini akan mengarahkan 60-90% cahaya ke atas dan kemudian dipantulkan ke bawah dan sisanya juga diarahkan ke area kerja. Meskipun sistem ini dapat menghasilkan jumlah cahaya yang lebih tingkat watt yang sama dengan indirect, bayangan dan silau masih menjadi kendala bagi sistem semi indirect ini. Pencahayaan terhadap lingkungan kerja yang di dalamnya menggunakan layar monitor juga perlu diperhatikan. Bila hal ini diabaikan, tentu saja akan berdampak signifikan terhadap kesehatan mata pegawai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pencahayaan pada area sekitar layar monitor. Yang pertama, mengurangi silau dengan mengurangi jumlah cahaya lampu atau cahaya alami yang mengenai layar monitor. Yang kedua, menggunakan layar monitor yang dapat diubah posisinya, sehingga bila cahaya yang mengenai layar monitor dianggap terlalu berlebihan dan mengakibatkannya silau, pegawai akan menyesuaikan dengan menggeser layar monitor. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat kontras dan terang pada layar monitor untuk meminimalkan silaunya. Yang keempat, menggunakan layar untuk mengurangi jumlah cahaya pada monitor, meminimalkan jumlah cahaya langsung yang mengarah ke bawah dan memaksimalkan jumlah cahaya tidak langsung pada area komputer. Yang kelima, menggunakan layar datar, misalnya LCD, pada layar cembung. Yang ketiga, kontrol suara. Bunyi bising perlu diperhatikan karena dapat mengganggu kesenangan kerja, merusak pendengaran, dan dapat menimbulkan komunikasi yang salah. Suara gaduh berakibat pada satu, gangguan mental dan syaraf bagi pegawai. Yang kedua, kesulitan mengadakan konsentrasi. Yang ketiga, kesalahan lebih banyak. Yang keempat, kelelahan yang bertambah. Dan yang terakhir, semangat kerja karyawan berkurang. Suara bising dapat dihindari dengan suatu tindakan seperti 1. Mengurangi intensitas dari bunyi daripada sumbernya dengan mengadakan perubahan atau modifikasi mesin secara mekanis. Yang ketiga, menghindari adanya alunan suara yang memantulkan dengan jalan menyerap suara itu. Dengan bahan-bahan menyerap suara itu seperti rock wool atau fiberglass. Yang keempat, ruang gerak. Dalam suatu perusahaan dan karyawan yang bekerja mendapatkan tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Seseorang tidak mungkin dapat bekerja dengan tenang jika tempat yang tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. Yang keempat, ada udara.
Udara yang baik dan bersih berpengaruh positif dalam meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, kesehatan, serta semangat kerja. Kontributor utama polusi udara dalam ruangan yang ditentukan pada kebanyakan bangunan kantor saat ini adalah tingkat kelembapan yang berlebihan, ventilasi yang tidak cukup, asap kendaraan atau mesin-mesin pabrik, debu, serta asap rokok. Padahal jika kita lihat kondisi udara seperti ini, tidak baik jika dikonsumsi jangka waktu yang cukup lama. Suhu yang nyaman dan sesuai dengan ruangan adalah 1. Ruangan pertemuan 26-27 derajat Celcius. Yang kedua, ruangan olahraga 19-22 derajat Celcius. Yang ketiga, penggunaan musik akan efektif dalam melakukan pekerjaan kantor apabila pekerjaan tidak membutuhkan konsentrasi tinggi, bersikap monoton, sehingga menimbulkan kejenuhan dan kebosanan kerja. Terdengar samar, volume tidak terlalu kuat, tempo sedang, lembut, dan tenang. Tidak dibunyikan secara terus-menerus, melainkan pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya, dibunyikan pada pagi hari, siang hari, waktu makan siang, waktu istirahat, pada waktu sebelum pulang kerja. Musik dapat dibunyikan sekitar 15 menit dari 1 jam. Ya, mungkin demikian presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata yang saya perbuat, mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.